Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Mardiani dengan nomor NIM 2007914 dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Ranggi Rahimul Insan SPD MSI. Saya berasal dari Fakultas Pariwisata dan Perhotelan dengan jurusan Tata Boga Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama yaitu zat makanan. Secara umum fungsi makanan pada makhluk hidup terbagi tiga, yaitu sebagai sumber energi, sebagai bahan kerangka biosintesis, dan sebagai nutrisi esensial yang membantu fungsi fisiologis. Secara umum makanan yang sehat itu yaitu mengandung zat-zat makanan seperti protein, lemak, garam-garam mineral, karbohidrat, dan vitamin. Vitamin terbagi menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam air atau disebut juga dengan water soluble vitamins. Dalam vitamin yang larut dalam air ini memiliki beberapa contoh, yaitu vitamin B1, vitamin B2, asam nikotin, vitamin B3, dan asam pentatonat. Yang kedua yaitu vitamin yang larut dalam lemak atau disebut juga dengan lipid soluble vitamins. Dalam vitamin yang larut dalam lemak ini memiliki beberapa contoh vitamin. Yang pertama vitamin A, yang kedua vitamin D, yang ketiga vitamin E, dan yang keempat vitamin K. Yang selanjutnya yaitu alat pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan pada manusia terdiri dari beberapa organ. Yang pertama rongga mulut. Rongga mulut ini berfungsi sebagai alat untuk penghancur makanan yang akan menyalurkan makanan dari tenggorokan ke lambung. Dalam rongga mulut ini terdapat beberapa alat untuk menghancurkan makanan seperti gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Yang kedua esofagus, yaitu saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Yang ketiga lambung, yaitu kelanjutan dari esofagus, berbentuk seperti kantung. Yang keempat yaitu usus halus, yaitu kelanjutan dari lambung. Usus halus memiliki panjang antara 6-8 meter. Pada usus halus hanya terjadi pencernaan kimiawi saja. Yang kelima yaitu usus besar. Usus ini memiliki besar 2 kali lipat daripada usus halus. Yang keenam yaitu rektum dan anus, lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung dulu pada bagian rektum. Selanjutnya yaitu proses pencernaan makanan. Yang pertama, makanan yang berasal dari lambung dan bersuasana asam akan dinetralkan oleh karbohidrat dalam pankreas. Yang kedua, makanan yang berada di usus halus akan dicerna sesuai kandungan zatnya. Yang ketiga, makanan dari kelompok protein setelah di lambung dicerna menjadi pepton. Yang keempat yaitu makanan dari kelompok lemak pertama-tama akan dilarutkan oleh cairan empedu yang dihasilkan hati menjadi butiran-butiran lemak. Selanjutnya yaitu gangguan sistem pencernaan. Yang pertama apendikitis, yaitu radang usus buntu. Yang kedua yaitu diare, yaitu feses yang sangat cair akibat peristaltik yang terlalu cepat. Yang ketiga konstipasi, yaitu kesukaran dalam proses defekasi. Yang keempat yaitu maldigestis, yaitu terlalu banyak makan atau minum suatu zat yang merangsang lambung. Yang kelima yaitu parotitis, yaitu infeksi pada kelenjar parotis, disebut juga gondok. Yang kelima yaitu tukak lambung, yaitu radang pada dinding lambung, umumnya diakibatkan infeksi Helicobacter pylori. Yang ketujuh yaitu serostomia, yaitu produksi air liur yang sangat sedikit. Selanjutnya yaitu pencernaan, absorpsi, dan transportasi. Yang pertama yaitu absorpsi zat gizi. Cara absorpsi yang pertama pasif, yaitu zat gizi yang diabsorpsi tanpa menggunakan alat. Yang kedua fasilitatif, yaitu zat gizi yang diabsorpsi dengan menggunakan alat angkut protein. Yang ketiga yaitu aktif, menggunakan alat angkut protein dan energi. Yang keempat yaitu fagositosis, yaitu membran sel-sel epitel yang menelan zat yang akan diabsorpsi. Yang kedua itu pengaturan pencernaan dan absorpsi, yang termasuk ke dalamnya yaitu hormon saluran pencernaan, sistem saraf, pH lambung, pembukaan sfinkter pylorus, sekresi bikarbonat oleh pankreas, dan sekresi enzim.
Yang ketiga yaitu mekanisme pencernaan zat gizi. Yang termasuk dalam mekanisme pencernaan zat gizi yaitu lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, dan protein. Yang keempat yaitu interaksi dalam absorpsi zat gizi. Yang termasuk dalam interaksi absorpsi zat gizi yaitu vitamin C, vitamin D, kelebihan Ca, Zn, protein, dan fitat, oksalat, dan tanin. Yang kelima itu transportasi zat gizi. Zat gizi yang telah diabsorpsi akan diangkut ke seluruh tubuh yang membutuhkan setelah memasuki peredaran darah. Yang keenam yaitu metabolisme zat gizi, yaitu dari KH menuju monokarida menuju glukosa. Yang kedua lemak menuju di dan monogliserida. Yang ketiga yaitu protein menuju peptida menuju asam amino. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.